إسماعيل منافعا ومنتفعا هداكم الله وأنزلكم الله على العالم برحمتك يا أرحم الراحمين. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan pengajian minggu lalu. Masih bercerita tentang mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik sifat fisik atau non fisik. Yang fisik tidak banyak diceritakan karena beberapa contoh. Tapi non fisik sifatnya yaitu Al-Quran yang akan dijaga terus sampai akhir zaman, dan itulah yang memang harus diikuti, dipelajari, dikaji daripada orang hidup kurang. Disebutkan mensifati Kanjeng Nabi itu tidak akan ada habisnya orang mensifati kesempurnaan Nabi sebagai makhluk Allah. Jadi apa yang ditulis, yang dicatat, yang disebut, yang diucapkan oleh para pemuja-pemuja Kanjeng Nabi, itu semua tidak bisa mewakili secara keseluruhan bahwa sifat Nabi Tepos itu lebih dari sekedar itu. Jadi habis kata-kata untuk mensifati kebaikan Kanjeng Nabi, kata-kata Nabi sebenarnya sifatnya sampai sembuh. Saking apa, saking sempurnanya Kanjeng Nabi sebagai seorang makhluk Allah. Tapi pas kumaha sempurna Kanjeng Nabi, tetap Nabi itu makhluk Allah. Sehingga dalam satu kasidah Imam Busayri menyebutkan dakmat jahat sunnah soro fi nabiyihim wa hum bima syi'ta madhan fihi wa takim. Tinggalkan hal yang seperti orang Nasrani ketika mensifati nabinya, yaitu Nabi Isa, sakingnya mensifati Nabi Isa sehingga berlebihan, akhirnya menuhankan Nabi Isa. Namun Kanjeng Nabi Muhammad silahkan puja setinggi mungkin, puji setinggi mungkin, tapi harus ingat bahwa Nabi Muhammad itu bagaimanapun hebat sempurna lainnya tetap seorang makhluk Allah. Dan itu masih pasti, sehingga tidak ada satupun orang yang mengaku Islam tetapi menuhankan Nabi Muhammad, tidak. Sanajan hebat jasa Kanjeng Nabi. Karena bagaimanapun orang yang ada sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Jadi itu pengakuan orang, pengakuan kita bahwa setinggi apapun Nabi tetap seorang makhluk, kita mintanya tetap sama Allah. Allahumma ya Allah sholli ala Muhammadin, berilah rahmat atas Nabi Muhammad. Artinya Nabi Muhammad tetap objek, subjeknya tetap Allah. Muhammad tetap makhluk, Tuhannya tetap Allah. Sehebat apapun Kanjeng Nabi, dia bukan Tuhan. Kalau muji silakan muji setinggi-tingginya. Inna asroqa lina marhaba, itu pujian-pujian yang Masya Allah kepada Kanjeng Nabi. Tapi patokannya Nabi sebagaimanapun hebatnya, beliau adalah manusia. Bal huwa yaqutuhu wan nasu kal hajari. Muhammadun basyarun wa laisa kal basyari, bal huwa yaqutuhu wan nasu kal hajari. Nabi Muhammad itu manusia, tapi tidak seperti manusia biasa. Ibaratnya langsung batu, Kanjeng Nabi itu adalah yakut, inten, berlian gitu ya. Kalau kita ini batu koral, batu split, 200.000 ke salos bak. Batu split. Nah. Coba inten berlian 200.000 tuh nggak dapat berapa masa gram, samili gitu ya. Tapi sama batu kita sebut itu batu mulia, kalau ini batu biasa. Tapi tetap batu, gitu. Tetap manusia. Beliau manusia yang sempurna, kita manusia biasa. Gitu. Sehingga kulitnya sama dengan kulit kita, susunannya sama, fisiknya sarua. Bukan atau apa yang Allah ciptakan untuk jadi rambut Nabi ya sama dengan rambut kita. Cuma ruhnya yang beda. Gitu. Bahkan saking hebatnya disebutkan laulahu maka al-khalilu Adam wa Musa wa Isa wa milku Sulaiman. Andaikan saking hebatnya orang memuji Nabi. Andaikan tidak ada Nabi Muhammad, Allah tidak ciptakan, maka enggak akan kita kenal siapa itu Ibrahim, siapa itu Adam, siapa itu Musa, siapa itu Isa, bahkan siapa itu Sulaiman beserta kerajaan langit, kerajaan seluruh makhluk itu. Raja manusia, raja jin, raja setan, raja binatang, semua itu
rajanya Nabi Sulaiman. Saking hebatnya kekuasaan anak diberi ke Allah, angin ya tunduk. Kalau kita kan tundukin angin bisa, kipas anginnya kurang gede kan, letihkan gitu. Tapi orang nundukkan sejen-sejen tidak. Sesuai keinginan. Gitu. Meskipun seluruh makhluk itu Allah tundukkan sengaja untuk manusia. Laut Allah tundukkan buat manusia sehingga tak kapal tidak tenggelam. Itu saking Allah menundukkan laut. Tapi kan tetap aya volume. Nah, air yang segini itu bisa manfaat, tapi cahaya anu kos kieu teh bahaya banget. Angin itu kalau kecil enak kan? Kalau gede, waduh, bahaya. Sebenarnya kalau meletik ditundukkan ke Allah. Cuma ada volumenya, ada ukuran. Sakumaha nu bisa ditundukkan ku jelema, sagede korek nu diseungeut ku mangce, geus ngarokoknya. Tapi lebih gede tik itu. Kompor. Ngarokok nak kompor dia. Iya beak. Halis beak. Ya rokok hurung halis beak. Dikabulun. Jadi aya volumenya. Itu sengaja Allah tunjukkan. Sehebat-hebatnya orang mengambil ikan di laut, nggak bakal semua diambil. Wah, nelayan di mana coba? Kabeh laut dicopot di laut. Kan itu sebutuhnya manusia. Butuhnya buat makan kita nih ya, kita yang belanja konsumen pasti butuhnya lah 5 potong ikan kembung misalkan. Tapi nu dagang mah menganda butuhnya lain, butuhnya 50 siki. Tapi yang di pasar curug butuhnya 200 ekor. Yang di pelelangan sana butuhnya ribuan lah, tonan gitu kan. Masing-masing kebutuhan. Ngan sok sanajan tukang dagang, konsumen di pelelangan, siapapun tetap geuseun kasumut nama sahuap. Sahuap pasti. Geuseun kasumut nama. Artinya leuwih tina sahuap eta geuseun batur. Untuk orang lain cuma melalui kita. Berang kita meuli mah keureut ranggeut dahar ka BAKB ku anak. Berarti kan urang teu kabagian tah. Allah tundukkan makhluk-makhluk itu semua untuk kebaikan manusia, maka pergunakan sesuai dengan yang diridhoi Allah yang secukupnya. Cukuplah orang ngadahar atau siapa aja paling 5 keureut gitu kan. Daging hayam umpamana sahayamun. Meuli hayam hiji, dahar ku. Sapoe sakeluarga teh. Tapi yang dagang ayam ya butuhnya ratusan ekor. Tapi sok sanajannya kita tetap aya daharna. Sahuap. Jadi tidak akan kita kenal, tidak akan ditemukan, tidak akan Allah ciptakan Ibrahim, Adam, Musa dan lain-lain. Jikalau Allah tidak menciptakan Kanjeng Nabi. Sebab aslukul limakhlukin, Nabi itu li'anna nurnya Kanjeng Nabi itu aslukul limakhlukin. Asal semua makhluk adalah nur Kanjeng Nabi. Jadi pokoknya eta. Sebelum Allah menciptakan apapun, Allah menciptakan Kanjeng Nabi nurnya. Tibahaneunana seperti itu. Yang dari situ Allah ciptakan semua makhluk. Ya kalau kita aja harus taat sama orang tua, yang notabene orang tua itu yang melahirkan orang. Sedangkan Nabi ini yang melahirkan orang tua kita, kakek kita, buyut kita, cicit kita, terus tapi kan Nabi Adam, katakan Nabi wasilah adanya itu. Maka pantas kalau Allah ngomong, ya, kalau Allah bilang, Rasul bilang, ikuti perintah manusia selama tidak menyalahi perintah Allah dan Rasulnya. Karena hendak pantasnya orang nurut kakolot, tapi doraka kakaknya Rasul, itu pantas. Sebab orang tua hanya punya garis dengan langsung ke kita doang. Tapi kalau ke Rasul kita berapa orang yang dilewati? Penciptaan-penciptaan Allah ciptakan. Maka pantas menurut Allah, ikutilah bahasanya. Berbakti kepada orang tua. Tapi kalau bahasa Rasul itu Allah suruh ikutin bahasanya ati Allah wa ati Rasul. Turutlah, bukan bakti namanya. Turutlah Allah, taatlah kepada Allah, wa ati Rasul dan taatlah kepada Rasul. Tapi kalau bahasa ke orang tua itu berbakti, bukan taat, bukan. Karena kalau taat itu sudah sifatnya pasti baik. Lamun nurut untuk tentu baik. Maka ketika orang tua atau sahabat itu kolektif orang nitah salah, ulah diturut kan. Sebab diperintahkannya berbakti.
Berarti ikuti orang tua itu yang baik-baik, yang tidak menyalahi aturan agama, aturan Allah. Namun anu menyalahi aturan Allah, ya orang tua sekalipun jangan dituruti, karena disuruhnya berbakti. Kalau berbakti itu pasti yang baik-baik sifatnya. Itu ikuti. Tapi kalau bahasa kepada Allah dan Rasulnya, Allah langsung ngomong ati Allah wa ati Rasul. Sunsina nurut. Karena apa? Karena mustahil ketika Allah perintahkan, ketika Allah Rasul perintahkan, eta mustahil, salah mustahil. Pasti benar gitu. Sehingga bahasa langsung saklek turut. Tapi bahasa ke orang tua bukan nurut, tapi berbakti. Artinya, selama itu yang kita ikuti, yang orang tua perintahkan untuk kita ikuti dan itu tidak menyalahi aturan agama, silahkan. Kudu, kata sifatnya wajib. Meskipun sunnah, tapi karena diperintahkan oleh orang tua, jadi wajib. Wajibnya gara-gara dititah ku kolot. Umpamanya orang tuanya, dia wasiat. Nanti kalau bapak meninggal, bacain Quran ya, dapat satu tamatan. Kan baca Quran itu wajib. Ya, secara hukum fikihnya. Tapi ketika diperintahkan ke orang tua pasti itu jadi wajib. Selama itu baik, tidak menyalahi aturan agama. Dan Nabi lah asal dari segalanya itu Nabi. Makhluk itu asalnya Kanjeng Nabi. Allah menciptakan Nur Muhammad, lalu dari situ Allah ciptakan Nur yang lain-lain. Sehingga apapun itu bersumber dari situ. Ibaratnya ujung pangkalnya sebelum ke Allah itu adalah Kanjeng Nabi. Sehingga kita sekarang kenal Nabi Ibrahim, kita kenal Nabi-Nabi yang lain. Nabi Adam itu nggak ada yang tahu. Taunya karena ada Kanjeng Nabi. Nabi punya bapak namanya Abdullah, punya kakek namanya Abdul Muthalib. Sah orang Cisereh nawahu ke Abdullah jeung Abdul Muthalib. Tapi kulantaran ada Nabi Muhammad, ya, jadi mereka tahu, oh, punya paman namanya Abu Thalib, punya ayah namanya Abdullah, punya kakek namanya Abdul Muthalib. Jadi tahu, maka ke bawah hade bari nyawa lagi. 50 tahun yang akan datang wal aya nyahun meureun ka pasang hidup. Dari siapa mereka akan tahu sosok seperti apa pasang ini itu? Dari anaknya. Bang Herman tanya Haji Dupinya. Tanya Haji Dupi, Abah Haji Dupi tanya. Tapi ketika nggak dengar suara itu lalu dia penasaran kayak siapa sih? Lihat aja anaknya. Nah, mau opang, oh berarti bagaimana Bang Haji Dupi? Bang Haji Dupi ke situ. Jadi kita ini gambaran cermin siapa orang tua kita. Sangkana gitu. Maka baik-baiklah bawa diri. Beusina kalau nah hade, anakna teh hade. Jelema nu teh nyaho, nah po anakna. Padahal kalau kan teh kitu. Gambarannya itu. Gak ada yang tahu sama Adnan. Siapa itu Adnan? Tapi tahu gara-gara Rasul. Ternyata ujung-ujungnya dipikir ke Adnan. Dan Nabi itu pokok semuanya. Awal makhluk yang Allah ciptakan adalah Kanjeng Nabi. Dan tanpa pelantara diciptakan nurnya itu. Kalau kita semua ada perantara melalui Nabi itu gitu. Kalau Kanjeng Nabi enggak langsung. Nurnya Allah ciptakan bila wasitotin tanpa perantara. Sehingga ada satu lain yang mengatakan tidak akan ada orang yang bisa sempurna mensifati kehebatan dan kesempurnaan Kanjeng Nabi. Apapun yang disebutkan itu tetap tidak mewakili seluruhnya. Dina sifat kesempurnaan Nabi sebagai makhluk Allah yang dimiliki Kanjeng Nabi. Beres sampai ke dia, tinggal doa di sini disebutkan ilahi rawihul hawa dhaliha min arfin syadri min salatin wa ridwani.